channel YouTube Aceh Explorer. Rabbil alamin. Alladzi qad jama'na fi hadzal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari selalu kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini Allah masih memberikan berbagai rahmat dan nikmatnya yang tentu tidak bisa kita nominalkan dengan nilai waktu, kesehatan dan umur. Semua ini kan anugerah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita baru saja juga menunaikan fardhu ain salat maghrib berjamaah, dan ini merupakan juga salah satu rasa syukur kita setelah dari pagi dengan berbagai aktivitas dan kita sudah memasuki malam hari. Kita bersyukur ya, mudah-mudahan besok ketika datang hari besok juga Allah memberikan yang lebih baik kepada kita sekalian. Salawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian yang bulan-bulan ini masih terus diperingati kelahiran beliau di berbagai tempat, khususnya di Serambi Mekah ini, sebagai salah satu rasa cintanya umat ini kepada beliau. Tuba liman amanat bi walam yarani. Sungguh berbahagialah umatku, kata Rasulullah, dia beriman kepadaku tapi dia tidak pernah melihat wajahku. Sudah 15 abad lebih kurang, kita harus selalu melanjutkan misi beliau di dalam menjaga agama yang suci dan mulia ini yang Allah turunkan, yang dinamakan dengan Islam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita coba melanjutkan sedikit dari apa yang kita sampaikan pada Ahad malam yang lalu. Ahad malam yang lalu kita sudah menjelaskan secara singkat itu ayat 28 Al-Anfal ya. Itu harta dan anak itu fitnah. Harta dan anak itu sebagai fitnah, cobaan
ujian. Malam ini kita lanjutkan tentang istri dan anak-anakmu itu aduwal lakum, jadi musuh. Jadi begitulah sesekali Allah menjelaskan hal-hal yang menyenangkan kita, tapi pada waktu yang lain Allah menjelaskan hal-hal yang membuat kita gelisah, khawatir. Begitulah supaya kita dengan alat panca indera, akal yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa selektif ya, dengan penuh konstruksi landasan yang kuat di dalam membangun sebuah keluarga yang baik tentunya. Di dalam ayat ke-14 ya, surah At-Taghabun, ini Allah menjelaskan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istrimu dan anak-anakmu itu menjadi musuh bagi kamu. Fahdharuhum, maka waspadailah, hati-hatilah, kata Allah ya. Ini kan bagaimana Allah menjelaskan kalau dalam Al-Anfal 28 yang lalu, harta anak dan anak itu jadi fitnah, ujian dan cobaan ya. Tapi ayat ini menjelaskan istri dan anak itu jadi musuh. Tentu ada hikmah kenapa Allah menjelaskan, menginformasikan, mengisyaratkan hal seperti ini. Anak menjadi musuh, anak menjadi fitnah, dua hal yang menjadi sesuatu yang tidak membuat seorang suami menjadi tenang. Maka disinilah dalam syariat, dalam Islam itu mempersiapkan sebuah rumah tangga itu tentu diawali dengan pemilihan jodoh pasangan yang baik ya, yang beragama, seperti itu. Tidak simsalabim ya, tapi dalam sebuah proses yang matang mempersiapkan sebuah keluarga yang baik, tentu yang dipentingkan adalah, esensialnya adalah nilai agama, dina ya. Ada beberapa penyebab kenapa terjadi sebagai fitnah, sebagai aduwal lakum, sebagai musuh. Sini paling kurang ada dua faktor penyebab ya. Yang pertama ada faktor intern di dalam diri sendiri ya. Misalnya orang tua tidak peduli ya, sehingga memberikan dampak lemahnya akidah keimanan. Maka dalam sebuah keluarga kan dari sejak awal disuruh tanamkan nilai-nilai akidah dan keimanan. Bagaimana kita harapkan menjadi seorang anak keturunan yang bisa melanjutkan harapan, cita-cita dari kedua orang tuanya.
lemahnya iman. Iman itu harus ditanamkan sejak sedini mungkin. Malah secara filosofi, secara psikologis, sejak anak di dalam kandungan sudah menanamkan benih-benih nilai akidah dan keimanan. Biasa orang tua membaca Al-Quran, ibunya membaca Al-Quran, memakan makanan yang halal, ya, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak membawa ke rumah barang-barang yang sumbernya haram, tapi dibawa hasil rezeki yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti memberi figur akhlak dari aspek akhlakul karimah. Contoh, orang tuanya akan menjadi figur contoh dari seorang anak dalam sebuah keluarga, ya, yang nantinya akan menjadi sebuah model, role model, ya. Anak menghargai orang tua dan orang tua sangat sayang, penuh kasih sayang kepada anaknya. Ini dilihat dari faktor internal, ya, dalam diri keluarga itu sendiri. Apa yang harus dipersiapkan, ya. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian kalau orang tuanya tidak salat, ya, tidak puasa, bersikap kasar, ya, otoriter, ya, tidak ada komunikasi, itu akan menjadi dituruti oleh anaknya dalam sebuah keluarga, ya, sulit. Apalagi broken home, ya, perceraian, ya, perpisahan orang tuanya, ya, saya kira juga sulit, ya. Siapa akan mengurus anaknya nanti? Kemudian ada sebab eksternal, ya, sebab dari luar. Misalnya dengan bacaan, ya, media. Kalau hari ini kan IT, kita lihat HP, ya. Dalam HP ada gambar, ya, ada film, ya. Di situ ada kriminalitas, di situ ada pornografi, porno aksi, kan. Itu faktor-faktor dari luar. Apalagi sekarang sulit memisahkan anak dengan alat teknologi HP ini. Malah sejak kecil anak masih TK, malah sebelum TK, ya, sudah tergiur, ya, dengan HP ini sebagainya. Itu juga salah satu penyebab, ya. Apalagi faktor yang lebih luas lagi, perjudian, ya, pencurian, konsumsi narkoba, pergaulan bebas, dan seterusnya. Ini semua kan faktor-faktor eksternal di luar diri keluarga itu sendiri. Inilah yang kita jelaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu kan fitrah dia, suci dia. Siapapun dari manapun dia lahir, dia suci, kata Rasulullah. Karena sudah ditiupkan ruh oleh Allah ke dalam dirinya. Ruh itu suci dari Allah. Siapa yang membuat anak itu salah dalam mengambil sikap? Itu kan kedua orang tuanya, ya. Pengaruh lingkungan yang sangat besar sekali, ya. Hari ini kan sebuah tantangan. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anakmu, karena nanti anakmu akan hidup tidak lagi sama dengan zamanmu hidup hari ini, ya. Akan berbeda jauh. Selama kita juga masih ada, Bapak Ibu sekalian, kita kadang merasa gusar dengan anak kita, ya. Penai sembayang, jaulua, penai jaikula, pebut, pebak game, selalu game, ya, dan sebagainya, ya.
Kadang-kadang kita gusar. Maka mungkin kita mengawasi sampai 24 jam, ya, juga sulit. Orang tua ada kesibukan sendiri dan sebagainya, ya. Banyak anak-anak yang terlibat, ya, karena lost control, ya, dari kedua orang tuanya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya, anak istri. Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya mengatakan itu kadang-kadang istri tidak sinkron dengan suami, ya. Gak pernah seorang istri mungkin mengingatkan suaminya, "Bang, Pak, sudah subuh." Gak pernah mengingatkan. Atau istri sendiri gak salat misalnya. Sulit. Padahal rumah itu harus dijadikan cahaya ridha Allah Subhanahu wa taala. Disiplin. Gak pernah. Atau sebaliknya, suami tidak pernah menegur istrinya, tidak melakukan salat misalnya, atau malas bangun subuh, atau malah mencegah suaminya untuk tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan terjadi seperti itu. Atau mempengaruhi suaminya untuk berutang misalnya, ya, ambil uang di bank. Karena banyak ambil uang nggak sanggup bayar, ya. Akhirnya rumahnya dilelang atau borok tanahnya dijual, dilelang, sebagainya, ya. Banyak persoalan karena ketimpangan, ya, ketaatannya, takarrubnya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu mereka itu tidak peduli sama sekali. Maka ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, contoh-contoh istri para nabi dan rasul sendiri kan sudah dijelaskan kepada kita sekalian. Misalnya dalam surah At-Tahrim ayat ke-14, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Ini perumpamaan. Allah memberi contoh, ya, bagi orang-orang kafir, lilladzina kafaru, tentang istri Nuh. Ada istri Nuh, Nabi Nuh, yang diberi umur oleh Allah 950 tahun. Tapi yang beriman bersamanya beberapa orang saja. Malah dalam sejarah disebut hanya 80 orang, gitu. Sehingga ketika banjir itu kan sudah disiapkan dengan perahu kapal, ya. Yang beriman saja yang mau naik bahtera Nabi Nuh, ya. Tapi termasuk istri dan anaknya malah tidak mau naik, membangkang, tidak patuh kepada suaminya, apalagi dia seorang Rasul Allah. Nah, jadi ini Allah jelaskan perumpamaan kepada orang-orang kafir. Contohnya istri Nuh, istri Nabi Nuh alaihissalam. Wa imra'ata Lut, dan istri Nabi Lut alaihissalam. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Itu keduanya di bawah pengawasan dua orang hamba kami, kata Allah, yang salih, ya, yang taat kepada Allah, ya. Di antara hamba kami, duanya rasul dan nabi, tapi istrinya tidak patuh kepada suaminya, ya. Jadi ini contoh.
Kalau memang ada sekarang ini contoh yang seperti itu, memang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Kan tidak, bukan persoalan baru ya. Kalau ada terjadi pembangkangan seorang istri tidak taat kepada suami, sebagainya, tidak mampu. Nabi Lut, Nabi Nuh tidak mampu mengajak itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqanatahuma falam yughniya annahuma minallahi syai'a. Maka keduanya mengkhianati, ya. Mereka tidak berguna apapun dari keduanya, ya, dari Allah. Wa qila dukhulan nar ma'adakhilin. Maka Allah mengatakan masuklah keduanya dalam neraka, ya, bersama orang-orang yang dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Tahrim. Ya. Ayat ke-14 ini. Ya. Jadi contoh ini banyak juga contoh lain, tapi kan tidak semua Al-Qur'an menjelaskan. Ya. Tapi ada juga istri yang patuh kepada suami, ya, tidak menjadi musuh, ya. Ini kan menjadi musuh. Aduwwal lakum, anak dan istri itu jadi musuh. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu ya Rasulullah, wa ma da'ul umam? Rasulullah mengatakan, suatu saat umatku akan ditimpa oleh penyakit, ya, da'ul umam. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma da'ul umam? Apa itu da'ul umam? Ya. Rasulullah menjawab, qala al-ashru wal bitru. Ya. Al-ashru wal bitru, penyakit umat dahulu muncul juga hari ini, ya. Rasulullah mengatakan terlalu banyak dengan hiburan, tontonan, hiburan, sebagainya. Kita katakan tadi, kalau istri yang baik tentu akan mengajak suaminya, Bang, Pak, kita hanya sering ke kafe, ke warung, tapi enggak sering ke masjid. Kenapa kita enggak bersyukur seperti yang lain, orang lain, tetangga kita misalnya? Tapi kenapa sore hari ke warung, tidak keluar sore hari ke masjid misalnya? Jadi kita sibuk dengan tontonan, dengan hiburan. Itu penyakit umat dahulu juga muncul hari ini. Orang tidak senang dengan duduk seperti ini lama-lama, tapi senang tempat hiburan. Dari habis maghrib atau sebelum maghrib sampai jam 12 malam, ya. Bisa mata ini tahan untuk jaga malam dan sebagainya. Tapi alangkah indah Bapak Ibu sekalian, kalau semua organ ini, anatomi yang Allah berikan sehat ini, ya, sementara Allah berikan, tapi digunakan untuk taat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh membahagiakan. Wat takatsur, di samping hiburan kata Rasulullah, perbanyak kemewahan, ya. Mewah, hidup mewah. Malah kadang pamer juga, ya. Pamer itu kata Rasulullah kan syirik khafi, syirik kecil, ya. Ria itu masuk pamer, ya. Itu syirik khafi, syirik ringan. Wat tanajus fit dunia, kemudian dia saling tipu daya, ya. Saling menipu, saling berbohong, saling mengajak kepada kemaksiatan dan kejahatan. Wat tabaghut, saling marah, ya. Tahasud,
hasad, iri, ya, dan seterusnya. Itulah penyakit-penyakit umat dahulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini muncul, ya, dengan hiburan, tontonan, dan beragam kesenangan hidup, ya, bagi umat manusia ini. Baik Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga mengatakan, akan datang suatu zaman, sayati ala zaman, ala nasi zaman. Akan datang suatu zaman kepada umatku, kata Rasulullah, seorang lelaki hancur gara-gara istri dan anaknya. Banyak kan mungkin suaminya bagus, tapi dipengaruhi oleh istri di rumah. Ya, Pak, kok tetangga kita kaya ya, banyak uang. Bapak kok nggak ada uang? Sama-sama bekerja. Itu istri-istri yang tidak salihah. Ya. Tapi kalau istri yang salihah, Bapak Ibu sekalian, Pak, dari mana uang ini banyak sekali? Saya lebih senang berpuasa, tidak makan satu hari daripada nanti api neraka di akhirat. Itu istri yang baik. Tapi kalau istri yang tidak baik, kenapa sedikit hari ini? Kenapa tidak banyak dibawa pulang ke rumah? Para semua itu kan jadi api neraka. Banyak kan tersangkut persoalan hukum, ya, suami, ya. Mungkin karena pengaruh dari istri atau pengaruh anak dan sebagainya. Baik Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah juga mengatakan, keduanya mencela, mengejeknya karena kemiskinan. Istri dan anak mengejek, meremehkan suaminya karena miskin, kurang biaya. Suaminya enggak mau dia melakukan kebohongan, dusta, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan, apalagi korupsi dan sebagainya, ya. Hidup sederhana. Kan lebih baik hidup sederhana daripada kaya mewah nanti tersangkut persoalan hukum, ya. Ini diajak kata Rasulullah oleh anak dan istrinya, ya. Karena kemiskinan, maka ia melakukan perbuatan jahat itu menghilangkan kemiskinannya, memperturut desakan hawa nafsunya karena istri dan anak. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Persoalan-persoalan akan muncul terhadap dirinya. Padahal dulu anaknya diasuh dengan baik, dididik, disekolahkan, segala fasilitas diberikan oleh orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya sudah kurang rezeki, kurang biaya, sehingga anak ada harta orang tuanya diagunkan di bank, ya, diambil surat sertifikatnya diagunkan di bank untuk kepentingan dirinya. Akhirnya tersangkut. Akhirnya bank juga melelang, mengeksekusi hartanya, ya, dan sebagainya. Ini kan semua jadi fitnah, cobaan, dan jadi musuh bagi kedua orang tuanya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga kepada kita diingatkan, ya, apa yang disebut oleh Umar bin Khattab, harta apa ya Rasulullah yang boleh kita ambil? Rasul menjawab, hendaklah kamu menjadikan hatimu sebagai hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersyukur, Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hati yang selalu bersyukur, qalban syakiran. Yang kedua, lisan yang berzikir, lisanan zakiran. Itu perbanyak
kata Rasulullah. Hati yang bersyukur jadikan dia tenang, tidak gelisah, tidak dibalut oleh nafsu, serakah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, istri yang menolong kamu dalam urusan akhirat. Istri yang mengajak suaminya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran mengajak setiap diri kita ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mengingat rahmat yang diberikan begitu luar biasa, ya, kepada kita sekalian, yang tidak mungkin, ya, kita balas dengan apapun selain kita bersyukur kepadanya. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma anta alaihim bijabbar fadzakir bil Qur'an may yakhafu wa'id. Surah Qaf ayat 45. Wa ma anta alaihim bijabbar, kami lebih mengetahui tentang apa yang kamu katakan, tetapi kamu ingat, kamu tidak bisa, sekali-kali tidak mungkin memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang kamu ingini. Fadzakir bil Quran, maka ingatkanlah mereka, keluargamu, anakmu, temanmu, sahabatmu dengan Al-Quran. Mayakhafu wa'id, barang siapa yang merasa takut, merasa khawatir akan nanti ancaman janji Allah, itu pasti akan diberikan Allah kepadamu. Quran mengingatkan, mengarahkan kita, memanggil panca indera kita supaya melihat, ya, merasakan, ya, bagaimana contoh Al-Quran menjelaskan kepada kita, mendengar bagaimana umat-umat dahulu dihancurkan oleh Allah. Kita menyadari bagaimana kehidupan ini hanya sementara diberi oleh Allah. Lalu menggugah akal kita. Akalkan hidayah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Memanggil rasa tadabbur, tafakkur, menggerakkan semua anggota kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa ala jawarihim qiyadan wa ta'atan. Kita gerakkanlah semua anatomi yang sehat Allah berikan ini untuk beribadah kepadanya. Dan lebih banyak harus kita gunakan itu sebagai rasa syukur kita kepadanya. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkaratan liman yakhsha. Tidaklah kami turunkan Al-Quran, kata Allah, untuk menyengsarakan kamu menjadi susah hidup, tidak. Tapi itu merupakan tazkirah, peringatan, tazkirah bagi orang-orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan hati yang bersih, kalban syakiran, ya, hati yang bersih, kemudian perasaan yang halus, ya, kemudian kalbu yang sanggup menangkap jiwa dari ayat-ayat Al-Quran yang penuh dengan bayan dan ma'ani, penuh kehikmatan, penuh hikmah dari ayat-ayat pesan Al-Quranul Karim kepada kita sekalian. Enggak ada Al-Quran yang mengajak kita kepada hal-hal yang tidak baik, tapi semua ayat Al-Quran mengajak kita kepada jalan kebenaran. Allah mengajak kita kepada yang baik, yang hak. Allah mengajak kita kepada syurga. Mana ada Allah mengajak hambanya ini kepada neraka? Tidak ada. Kita kaji Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran enggak ada. Maka kita katakan pada pengajian yang lalu, ayat Al-Quran itu 90% lebih mengandung nilai-nilai akhlakul karimah yang mengajak kita kepada jalan yang baik, melarang kita dari hal-hal yang tidak baik, tapi menyuruh kita kepada yang ma'ruf. Inilah Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Bukalah hati yang gersang, hati yang kosong dari cahaya dan nilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari yang pertama kita membersihkan hati dari rasa benci. Di rumah kita tidak ada sekat antara satu dengan yang lain, tapi terjadi komunikasi yang baik antara suami dengan istri dan anak. Mari kita bersihkan hati dari rasa benci. Yang kedua, mulailah kita berbagi. Kalau ada kemudahan, mungkin kita sepakati di rumah, ini ada rezeki diberi oleh Allah bulan ini, ya mungkin kita sedekah, kita panggil anak yatim, ya, kita sedekah, kita infak, ya. Atau ada kelebihan diberi lagi oleh Allah, kita wakaf, ya. Kita berikan bagian-bagian dari karunia Allah di jalan Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, murahkanlah dalam memaafkan. Kalau ada kesalahan, ada kekhilafan, ya, kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Jangan di rumah kita tidak ada ngomong, ya, ngambek, ya, merajuk dan sebagainya. Yang keempat, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang lebih bermanfaat kepada manusia lain. Apalah arti kita ini hidup hanya untuk diri sendiri, tapi kita tidak pernah berbagi untuk orang lain, apalagi untuk orang-orang yang miskin. Kemudian kita sering ceria dan senyum. Di rumah kita biasakan di rumah ceria dan senyum. Nanti di luar rumah juga kita akan selalu senyum, ya. Senyum itu jadi sedekah. Kalaupun kita hari ini nggak ada uang mau sedekah masuk celeng, tapi senyum kita itu dengan saudara kita itu sudah jadi sedekah di antara sesama kita. Pak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, mudah-mudahan kalau kita punya rasa tanggung jawab, ya mungkin tidak akan terjadi, ya, anak menggugat orang tua menggugat anak. Apalagi kalau ada anak yang mengusir, apalagi membunuh orang tua, ya na'udzubillah min dzalik. Padahal orang tua sangat dimuliakan oleh Allah, disaruh dalam satu garis, ya. Jadi setelah kita menyembah Allah, Allah menyuruh kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitulah Allah sangat memuliakan setiap orang tua ini. Walaupun ada anak yang memang sama sekali mungkin tidak menghargai kedua orang tua. Anak getanyo betapa ko tayu muruno bek sampai lalo abih wate ngendunyanyo. Jadi kita bagaimanalah samping menjaga diri, tapi juga jangan lupa kita mendidik anak kita cinta Al-Quran, cinta Rasulullah, dan cinta keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada Allah kita senantiasa berserah diri. Amin ya mujibas sailin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.